Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nancy Simanung Khalid. Saya adalah mahasiswa Teknik Komputer dan Informatika PPG Daljab 2020 dengan NIM 20.5153772851 dan Universitas PPG 2020 yang saya ikuti berada di Universitas Negeri Malang, dan saya mengajarkan tentang mata pelajaran informatika dengan model project based learning dengan materi pokok integrasi antar aplikasi Office, dan dimulai pembelajarannya itu pada hari ini, hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020. Dan waktu pembelajaran akan dilaksanakan selama 2 JP. Demikian informasi dari saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat anak-anak kelas yang sudah bergabung pada saat ini pembelajaran informatika. Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat ya. Anak kami membawa doa pembukaan untuk kegiatan belajar kita. Kami persilakan Ronauli Huta Barat. Silakan. Baiklah, untuk teman-teman dan guru sekalian, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebentar, karena ini masa pandemi, jadi kita masih tetap melaksanakan pembelajaran daring. Tapi saran Ibu, kalau pergi keluar, tetap mengikuti protokol. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, coba perhatikan. Ibu akan mengirim nanti ke grup WhatsApp kelas online kita, yaitu absensi online ya. Ini linknya. Oke. Kemudian kalian isi, baik itu nama, kelas, mata pelajaran, dan selanjutnya motivasi melalui video berikut ini. Coba disimak dulu sebentar. Ya, silakan. Oke, baik. Di sini ada suatu motivasi, yaitu menyarankan anak didik kami supaya memiliki sikap kerjasama di dalam hal positif, ya, saling membantu, saling menolong, saling menopang, ya, untuk memperoleh tim yang kuat, ya. Misalnya kalau seperti kalian ada kerjasama di dalam, misalnya kalau ada kelompok diskusi, Ibu sudah sudah bentuk, di situ harus ada tim, ya, tim kelompok, di situ ada tim kerjasama yang kuat, sama-sama bekerja, sama-sama mencari solusi, menyelesaikan, memecahkan suatu masalah dalam pembelajaran. Ini bersangkupal dengan materi kita ini. Oke, baik, apersepsi, ya, ini ada apersepsi, ini ada berupa untuk gambar. Ada gambar 1, ada gambar 2. Ya, di sini ada penjelasan tentang seseorang menggunakan handphone. Kemudian satu lagi, ya, ini handphonenya ke muka. Anak didik kami, siapa yang bisa menjawab? Satu orang. Siapa bisa melihat penjelasan apersepsi ini? Tolong dibuka. Pembelajaran kita menggunakan daring, ya, jaringan online.
Ya, jadi guru menyuruh mengerjakan tugas bisa menggunakan handphone atau laptop. Dan Ibu, ya, di antara dua gambar ini, kalian pilih yang mana? Coba, kalian pilih yang mana? Gambar yang positif, Bu. Gambar yang positif, Bu. Iya. Iya, terima kasih. Bagus, bagus sekali. Ya, gambar yang positif. Menggunakan handphone dengan hal yang positif sesuai kebutuhan pendidikan kamu. Ya, gitu deh ya. Baik. Terima kasih buat sarannya. Baik, ada sini refleksi yang berhubungan dengan mapel kita. Ya, yang berhubungan dengan mapel kita tentang Office. Ya, coba perhatikan. Ini refleksi. Ini pembelajaran kemarin saya sudah singgung. Pengenalan tentang Office. Bagaimana pengenalan tentang Office? Nah, dulu sejarahnya sama di zaman digital sekarang. Kira-kira gitu. Coba, siapa masih ingat? Coba silakan. Siapa tadi? Coba, siapa masih ingat? Menjelaskan refleksi ini. Silakan. Siapa? Septrina, silakan Septrina Tambunan. Coba jelaskan tentang refleksi kemarin, Nak. Saya akan mengambil tiga perbedaan yang sederhana. Volumenya, Nak, diperkuat suaranya. Ya, Bu. Ya, Saya silakan. akan mengambil tiga perbedaan yang sederhana dan sangat menonjol. Yaitu yang pertama, kalau mesin ketik digital menggunakan tenaga listrik, sedangkan mesin ketik tenaga listrik yang tidak digunakan itu manual. Dan yang contoh yang kedua, dalam mesin ketik digital kita bisa mengedit sesuai dengan selera kita, sedangkan dalam mesin ketik manual tidak diedit sama sekali. Dan contoh yang terakhir adalah dalam mesin ketik digital pengerjaannya itu sangat cepat, tapi dalam mesin ketik manual itu ketik dan agak lama. Ya, baik. Sekian pendapat saya. Ya, oke. Terima kasih buat Ananda Septriana. Baik, jadi Ibu sudah singgung kemarin tentang penggunaan ketikan. Ya, penggunaan ketikan di zaman dulu tidak menggunakan aplikasi. Ya, tidak menggunakan aplikasi, cuma kekuatannya adalah ini, tombol-tombol. Ya, keyboardnya. Tombol keyboardnya, tidak ada aplikasi. Yang penting ada keyboard, ada kertas, ya, ada pita tintanya, gitu, tanpa listrik. Itu dia. Itulah disebut ketik manual. Terus mengetiknya pun harus kuat, taktik, nah, kira-kira gitu deh ya. Harus tekanannya kuat. Tetapi lawannya adalah di zaman sekarang itu adalah ketik digital. Ketik digital itu menggunakan apa? Dia menggunakan arus. Menggunakan apa lagi? Menggunakan aplikasi. Ya, dan menggunakan apa? Menggunakan berbagai fitur editingnya, ya. Membuat huruf besar, membuat warnanya, membuat gambarnya. Nah, itu sangat mudah semuanya, serba digital. Ya, serba digital. Dan pengetikannya pun tidak sulit. Ya, kita mengetik secara perlahan saja sudah muncul huruf. Itu dia. Kemudian, data yang kita ketik tersimpan dan bisa dipakai untuk besok filenya. Karena sudah tersimpan. Kalau mesin ketik manual, tidak tersimpan. Itu dia. Harus mondar-mandir mengetik setiap surat. Kira gitu dia ya. Jadi, mesin ketik manual, ya. Ini dia gambarnya. Dan mesin ketik digital, inilah dia contoh gambarnya juga. Oke, baik. Terima kasih buat anak kami yang tadi sudah memaparkan, masih ingat materi yang kemarin. Baik, kita akan masuk ke materi kita. Ya, materi kita tentang informatika. Yaitu tentang apa, anak-anak? Tentang apa? Integrasi antara aplikasi. Iya, oke, integrasi antar aplikasi Office, yaitu berupa pengolah kata, angka, presentasi,
presentasi. Baik, materi ini Ibu paparkan dengan berbagai acuan. Ada itu acuannya adalah KD atau disebut kompetensi dasar, IPK, indikatornya, kemudian tujuan pembelajaran, materi dengan berbagai strategi pembelajarannya, kemudian soal. Di sini ada soal keterampilan, kemudian soal pengetahuan yang berupa evaluasi, kemudian referensi materi ini dari mana ya saya kumpulkan, saya bangun materi ini itu dari referensi. Kemudian penilaian. Di sini sesudah kalian mengerjakan soal ini, kalian akan saya tunjukkan nilai kalian ya. Di sini ada penilaian. Kemudian penutup. Nah, inilah suatu contoh acuan yang sudah saya buat ya. Kita ya, KD IPK coba simak. Ya, KD pengetahuan, KD keterampilan. Perhatikan. KD yang Ibu ajarkan di office ini ya, itu kompetensi dasarnya pengetahuan itu kalian supaya ini mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office, yaitu pengolah kata, angka, presentasi. Kemudian keterampilannya yaitu prakteknya membuat laporan untuk membutuhkan integrasi objek berupa teks, data dalam bentuk angka maupun visualisasi, chart, grafik, gambar, dan lain-lain. Ya, itu dia. Kemudian indikatornya. Nah, indikator pengetahuan, tujuan pembelajarannya peserta didik dapat melalui ceramah, peserta didik mampu menjelaskan cara melakukan oleh dengan benar, jujur, bertanggung jawab. Ini supaya kalian simak. Baik, kita masuk ke materinya. Nah, saya buat strategi materinya di sini, yaitu tentang penjelasan objek linking and binding, kemudian tentang penjelasan tentang table of content. Nanti saya tanya, siapa? Ini saya beri kesempatan, siapa saja ya bisa menjelaskan. Ya, apa itu penjelasan dan ini dan itu, nanti saya kasih kesempatan buat siapa saja. Oke. Object linking and embedding atau OLE itu adalah sebuah teknologi berorientasi objek berbasis teknologi komponen object model atau COM yang menyediakan layanan kepada aplikasi untuk menciptakan dokumen-dokumen yang terdiri dari banyak objek. Dapat dua file, yaitu file sumber dan file tujuan. Ya, terdapat dia dua file. Bisa kita pilih Word sumbernya ya. Kemudian tujuannya bisa PowerPoint atau Word, tujuannya Excel, kira-kira gitu deh ya. Jika file sumber yang disisipkan mengalami perubahan, maka perubahan tersebut juga akan tercermin dalam file tujuan. Ya, nah ini dia. Oke, seperti ini dia modelnya. Nah ini ada salah satu contoh. Caranya ini Word. Ibu pilih aplikasi Word. Sumbernya, tujuannya PowerPoint. Jadi, kalau Word, cara membuat olehnya itu ini, mengklik insert. Ya, jikalau kita sudah membuat datanya, apakah itu gambar, teks, atau dokumen lainnya. Kemudian, kita berhubungan ke hyperlink. Itu dia. Oke? Itu dia. Jadi, kemudian ini tampil. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, Ibu tanya dulu, sudah mengerti nggak? Dalam hal prakteknya nih. Sudah? Sudah mengerti nggak? Sudah, Bu. Sudah, oke, kita lanjut. Kemudian, table of content. Perhatikan penjelasan Ibu. Fitur ini dapat membantu membuat daftar isi dengan cepat dan seandainya ada perubahan pada nomor halaman dan judul dalam dokumen, kita dapat melakukan update daftar isi dengan beberapa perintah sederhana saja. Nah, ini dia. Nih, ketik di mana? Di Microsoft Word. Ya, kalau berarti harus perlu di situ daftar isi. Ya kan? Daftar isi. Ya, Bu. Ini bab 1, bab 2 ya, berbagai sub-subnya yaitu pendahuluan ya sampai kesimpulannya. Itu dia. Jadi perlu menggunakan apa? Supaya mudah, table of content. Ya.
Itu dia ya. Oke. Selanjutnya ini dia. Nah, ini judul. Nah, kira-kira gitu ya. Judul yang ini bisa kita masukkan ke bab 1. Perhatikan, bab 1 ini itu judulnya itu misalnya pengenalan. Oke. Itu pendahuluan lah dulu kita buat di sini. Oke. Nih, ini sebagai contoh. Oke, sampai di sini paham nggak? Paham tentang penjelasan penggunaan table of content? Oke, baik. Kita lanjut. Baik. Langkah-langkahnya itu menggunakan references. Kemudian ini ya, pilih table of content. Bisa saya akan praktekkan. Ya, ini. Nah, ini hasil yang sudah saya praktekkan dan saya munculkan di sini. Itu pilih tab ya, tab reference. Nah, ini ya. References, kemudian diklik ya pada grup table of content. Ya, itu dia sebagai contoh prakteknya. Muncullah dia mana salah satu. Ini bisa tabel 1, tabel 2, 3. Ya, yang mana kita pilih, apakah dia berbentuk konten atau table of content, atau ini juga ya manual table. Ini otomatis. Dia cepat menggunakan apa? Tabel. Tabel apa? Tabel. Table of the content. Iya, table of content. Ya, itu dia. Jadi mudah. Kita akan masuk ke keterampilan LKPD. Jadi ketentuannya di sini buat anak didik kami. Ya, ketentuannya di sini. Perhatikan semua. Kemarin Ibu sudah bentuk kelompok ya, Kesnawati? Ya, Bu. Ya, Ibu sudah bentuk kelompok kemarin. Kesnawati, kelompok berapa kemarin, Nak? Kelompok 2, Bu. Oh iya, baik. Kesnawati di kelompok 2, kelompok 1 kemarin si Gebi beserta temannya. Kemarin saya sudah bentuk sama kelompok 3. Ya, saya akan bagikan dulu LKPD-nya, sekalian dicatat. Ya, apa tugas-tugas prakteknya kalian per kelompok. Ya, sesudah itu kalian presentasikan. Ya, saya beri kesempatan mempresentasikan yaitu ketua masing-masing soal keterampilan yaitu LKPD. LKPD lembar kerja peserta didik ya. Ini dia keterampilannya, ada Ibu buat 2 praktek ya. Ada Ibu buat 2 praktek. Itu praktek 1 ya. Ini tentang oleh ya. Praktek 2 itu tentang ya, itu tentang table of content. Kan dikerjakan, saya tunggu setiap kelompok masing-masing mempraktekannya 30 menit. Sudah bisa? Atau ada yang bertanya? Atau ada yang kurang paham? Ada yang kurang paham? Siapa yang kurang paham, Nak? Udah bisa ini? Biar kita mulai 30 menit loh mempraktekannya. Meji, kamu sudah paham, Nak? Bu, saya masih kurang paham cara membuat oleh. Izin sekali lagi dijelaskan. Oh, baik. Terima kasih, Meji. Bagus, itu pertanyaan yang bagus. Ya. Ya, saya akan jelaskan gimana tentang oleh. Coba saya buat dulu satu contoh. Ya, satu contoh. Sudah paham, Nak? Sudah, Bu. Sudah, oke. Terima kasih. Sudah, Bu. Jadi saya harapkan kalian mengerjakan ini. Jadi saya tunggu selama 30 menit mempraktekkannya di setiap kelompok masing-masing yang sudah kalian buat grup kelompok kalian di WA. Silakan dikerjakan 30 menit dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Ya. Waktunya sudah habis. Ibu yakin kalian sudah menyelesaikan. Ya. Tidak menyelesaikannya. Setiap kelompok masing-masing. Sudah siap semua? Sudah siap setiap kelompok?
Sudah? Ya, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah? Bu. Enggak semua ini ngomong. Sudah siap semua? Iya. Sudah, Bu. Sudah mudah sekali kan caranya tadi. Ya kan? Cuma 2 praktek, itu pun simple. Ya, 30 menit. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi saya mau ya kalian mendemonstrasikan hasil praktek kalian dengan presentasi. Siapalah duluannya? Ya, kelola dulu. Si Kesnawati, ketuanya. Udah siap kalian, Nak? Sudah, Bu. Ya. Oke, silakan presentasikan hasil praktekmu. Silakan. Pertama kita membuka seluruh layar Anda. Setelah itu double klik. Share. Dan dibuka di Microsoft Word. Maaf, Nak, tampilannya kami tidak ada tengok, tidak ada kelihatan. Sebentar, Bu, lagi proses. Oke, terima kasih. Ya, bagus. Ya, silakan. Setelah terlihat tampilannya, kita membuka insert. Lalu kita buka dengan sharpness, kita pilih bentuk yang akan kita buat. Setelah itu double diklik add text, lalu kita ketik sebuah kalimat atau kita bisa buat next. Sorry, sebelum itu kita save dulu. Oke. Baik, oke. Mantap. Sangat bagus sekali. Terima kasih buat Ananda Kesnawati. Luar biasa, berarti kamu bisa memanfaatkan integrasi antar office ya. Sudah bisa ya menggunakan sumber dan tujuannya. Tujuan sumbernya tadi adalah Word, tujuannya adalah PowerPoint. Hari ini harus ada diuji materinya ya. Tapi uji materinya itu berupa apa? Tes formatif ya. Tes formatif mandiri. Ibu kirim linknya ke grup online kalian. Ya, buat. Nah, ini dia soal tes formatifnya. Baik. Soal tes formatif ada soalnya 5. Dia berbentuk objektif pilihan ganda. Ya, soalnya ada 5. Sudah semua mengirim? Sudah semua mengirim? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, mantap. Ya, Ibu sudah nilai hasil formatif pengetahuan kalian. Ya, bagaimana evaluasi pembelajaran kalian hari ini? Apakah kalian paham atau tidak? Ya, penjelasan dan praktek. Ya, baik. Coba perhatikan lagi. Sini Ibu dapat referensinya ini dari buku TIK ya. Ini dia. Ada 3 referensi yang Ibu dapatkan. Jadi, nah didik kami supaya bisa baca-baca bukunya ini juga boleh ya. Kemudian Ibu akan tampilkan ya penilaian kalian. Ibu sangat bangga ya, Ibu sangat bangga dengan kalian. Kalian bisa merespon, aktif, dan menanggapi bahkan mengerjakan permasalahan ya, itu tentang tugas prakteknya tadi sudah bisa menyelesaikan masalah ya dengan hasil yang baik, dengan hasil yang luar biasa, dinilai keterampilan yang ini. Ibu sangat bangga, terima kasih buat kelas ini. Dan juga nilai sikapnya juga sangat baik juga, saya lihat tidak ada
di bawah KKM. Jadi rata-rata KKM informatika kalian itu adalah 80. Jadi nilai sikap, nilai keterampilan, dan nilai pengetahuan kalian ini semua tuntas. Ya, coba saya tampilkan dulu. Ini dia nilainya. Nah, ini penilaian sikap, ya. Penilaian sikap itu saya perhatikan mulai dari awal, ya. Awal kamu aktif, ya. Respon kamu, ya, saat kamu berdoa, mulai dari pendahuluan, kegiatan intinya, ya, Ibu sudah menilai sampai sekarang, ya, itu Ibu nilai sikapnya semua rata-rata nilai 100, ya, nah sangat luar biasa ya. Kemudian nilai pengetahuan itu, ya, nilai keterampilan ya, nilai keterampilan duluan tadi. Nilai keterampilan di sini saya sudah tes. Nah, ini nilai keterampilan per kelompok tadi ada nilai, ya, nilai 94, ada 88, ya. Itu Ibu sudah nilai tadi, ya. Sangat luar biasa, tidak ada 80 di sini saya lihat. Semua nilainya bagus. Ya, sangat bagus sekali. Kemudian ini penilaian pengetahuan nih secara mandiri. Ya. Semua rata-rata nilainya bagus, semua tuntas. Jadi Ibu sangat bangga dengan kelas ini. Jadi sangat luar biasa ya dengan kalian di sini ya. Semua merespon pembelajaran kita, aktif dan juga tanya jawab ya. Semua berjalan dengan baik ya. Jadi itulah tentang penilaian. Oke. Tetap semangat sampai di sini. Masih, Bu. Masih? Bu. Semua masih menyimak pembelajaran ini? Berarti sudah mengerti ya buat pertemuan kita ini. Kalau sudah mengerti, saya mau minta siapalah yang memberi kesimpulan tentang pertemuan hari ini. Baik, silakan memberikan kesimpulan Nak buat pertemuan kita hari ini. Saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah saya dengarkan tadi. Materi pembelajaran hari ini yaitu bagaimana saya memahami integrasi antar aplikasi Office dan cara memanfaatkan dua aplikasi untuk mengerjakan suatu objek di Word dan diintegrasikan ke PowerPoint. Kemudian, cara membuat daftar isi dengan cepat di Word. Demikian Bu, terima kasih. Oke, berarti kalian sudah paham ya. Oke, terima kasih buat Preti, terima kasih buat anak kami semuanya sudah memahami ya pertemuan kita hari ini. Bagaimana itu integrasi antar Office, bagaimana kita menggunakan sumbernya itu Word dan tujuannya adalah PowerPoint. Bagaimana mendengar tentang tentang objek dan kemudian tentang tabel konten. Itu dia. Jadi terima kasih buat anak didik kami. Jadi coba diperhatikan dulu sebentar. Sebelum kita menutup, ya, Ibu memberikan tugas ya. Cara mentransfernya. Jadi semuanya ini dikerjakan di Google Doc pada Google Drive per kelompok kalian masing-masing. Itu dia. Kemudian materi minggu depan itu tentang teknik komputer. Jadi minggu depan kita mempelajari tentang teknik komputer. Jadi demikianlah anak-anak didik kami pertemuan pembelajaran kita secara daring ini. Ya, besar harapan Ibu kalian mengerjakannya ya, melaksanakan setiap pembelajaran ini itu dengan penuh tanggung jawab dan jujur. Jadi harapan Ibu kalian tetap menjaga kesehatan. Seperti Ibu bilang tadi, pertama itu kalian tetap menggunakan atau mengikuti protokol seperti masker kalau pergi keluar rumah. Tetap jaga kesehatan, imun tubuh juga dijaga, ya. Baik itu harus ya menjaga makan minumnya
biar teratur ya. Oke, demikianlah buat pertemuan hari ini. Saya persilakan untuk doa penutup ya. Doa penutup, silakan anak didik kami ya. Si Ronauli Huta Barat, silakan menutup pertemuan pembelajaran kita ini, silakan. Baiklah teman-teman dan guru kita tidak selesai mendengarkan materi tentang pembelajaran. Sebelum kita mengusai pertemuan kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih buat semuanya. Jadi tetap semangat, tetap aktif di dalam kegiatan pembelajaran kita walaupun daring. Terima kasih, selamat siang buat semuanya.